Halo semuanya, kembali lagi di Saripata dengan narator kesayangan Anda, Bagong di sini. Yo, kali ini kita akan bahas alur cerita film lanjutan dari Venom 1, yaitu Venom Let There Be Carnage. Film ini bercerita tentang perjalanan Eddie dan Venom yang berurusan dengan seorang pembunuh berantai. Pembunuh itu juga memiliki monster dalam tubuhnya, dan monster itu adalah anak dari Venom. Penasaran gimana anak melawan bapaknya sendiri? Gak usah banyak bacot lagi, siapkan kopi dan gorengan kalian, langsung aja kita ke filmnya. Sekuat. Film dibuka pada tahun 1996 yang saat itu terlihat sepasang kekasih yang ditahan di ST Estes Reform, California. Sepasang kekasih tersebut bernama Cletus Cassidy dan Frances Madison. Alasan kenapa Cletus ditahan di sana karena ia merupakan pembunuh berantai tingkat tinggi, sedangkan alasan Frances ditahan karena ia mempunyai teriakan mutan ultrasonik yang tentu saja berbahaya bagi orang lain. Namun kebersamaan mereka harus berakhir sampai di sini karena kekuatan Frances terus meningkat dan ia harus dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Frances dibawa menggunakan mobil polisi dan dijaga oleh polisi yang bernama Patrick Mulligan. Di dalam perjalanan, Frances mencoba kabur dengan teriakan ultrasoniknya. Sambil menahan kesakitan, Patrick menembak mata Frances yang membuat Frances jatuh ke jalanan. Setelah kejadian itu, Patrick dan polisi lainnya mengira kalau Frances sudah mati. Namun Frances dibawa dan dirawat di fasilitas rahasia Ravencroft. Di masa sekarang, Patrick menjadi detektif kepolisian. Patrick menyuruh Eddie Brooke yang adalah seorang wartawan untuk mewawancarai pembunuh berantai yaitu Cletus Cassidy yang berada di penjara San Quentin. Ternyata sampai sekarang korban pembunuhan dari Cletus masih belum ditemukan. Tentu saja itu membingungkan kepolisian untuk memberikan hukuman yang setimpal. Puluhan detektif juga sudah mewawancarai Cletus, namun mereka tak menemukan informasi apa-apa. Maka dari itu, Patrick meminta bantuan Eddie untuk wawancara dengan Cletus, karena Eddie pernah ditunjuk oleh Cletus dengan wawancara dengannya. Setelah itu, Venom simbiot dalam tubuh Eddie mencoba untuk memakan kepala Patrick, yang kemudian ditahan oleh Eddie dengan menyeretnya ke dalam WC. Eddie lalu memarahi Venom untuk tak memakan orang sembarangan karena itu bisa membuat identitas mereka terbongkar. Keesokan harinya, Eddie menemui Cletus untuk wawancara dengannya. Di sini Cletus mau memberitahu kisah hidupnya dengan syarat Eddie harus mencetak pesan Cletus pada beritanya, yang ternyata pesan itu ditujukan untuk kekasihnya Frances. Tentu saja Eddie menerima syarat itu walau ia tak tahu apa maksud dari pesan itu. Sebelum pergi, Venom menunjukkan Eddie coretan dindingnya digambar oleh Cletus di kamarnya. Sesampainya di rumah, Venom menggambar ulang semua coretan dari Cletus yang kemudian pada salah satu gambar yang menunjukkan pantai yang mencurigakan. Setelah Venom browsing, ternyata itu adalah tempat Cletus mengubur mayat korban pembantaiannya. Eddie kemudian langsung melaporkan informasi ini kepada polisi dan benar saja polisi menemukan semua jasad korban dari pembunuhan Cletus. Karena hal itu, karir Eddie sebagai wartawan pun naik ke permukaan, sedangkan polisi dan hakim juga merubah hukuman dari Cletus dari penjara menjadi hukuman mati. Di kos-kosan Eddie, Venom marah-marah karena sudah berapa bulan Venom tak memakan otak manusia dan Venom tak bisa terus-terusan makan coklat dan ayam. Kemudian Eddie menjelaskan jika Venom ketahuan makan manusia, maka mereka akan bawa Venom dan Eddie ke area 51 untuk dibunuh. Setelah itu, Eddie pergi ke warung Nyonya Chen untuk membeli coklat, tapi karena coklatnya sedang habis, Eddie dan Venom memutuskan untuk mencuri ayam dari kandang sebuah restoran. Setelah makan ayam, Venom ternyata masih belum puas sebelum ia memakan otak. Kebetulan mereka bertemu dengan pejamret yang tentu saja Venom menghampirinya dan ingin memakannya. Karena Eddie terus-terusan nyerocos melarang Venom untuk memakannya, dengan terpaksa Venom mengurungkan niatnya untuk memakan jambret itu. Setelah itu, Venom kabur lewat atas genteng, namun ia dikejutkan oleh teleponnya yang membuat Eddie hampir terjatuh. Di dalam telepon itu, Anne Walying, mantan kekasih Eddie dulu, bermaksud mengajak Eddie untuk ngopi di angkringan Pak Somad besok. Tentu saja Venom dan Eddie menerimanya karena mereka sudah lama tak bertemu dengan Anne. Tidak singkat cerita, Eddie dan Anne bertemu di angkringan Pak Somad. Di sini Venom mengira kalau Anne pasti ingin mengajaknya balikan, namun ternyata dugaan Venom salah.
Anne menunjukkan cincin tunangannya dengan Dr. Dan yang membuat Eddie patah hati. Ternyata Anne tahu kalau Venom masih bersama dengan Eddie, lalu ia berpesan untuk terus menjaga Eddie. Setelah menerima kenyataan pahit itu, Eddie ingin mengakhiri hidupnya dengan melawan arus jalan. Untungnya Venom mencegahnya dan menenangkan Eddie agar ia tak mati karena cinta. Keesokan harinya, di saat Venom dan Eddie sedang sarapan, Eddie mendapatkan surat dari Cletus untuk menyaksikan kematiannya. Dalam surat itu, Cletus juga menceritakan ketika ia masih kecil, ia sudah menjadi psikopat karena membunuh seorang nenek dan ibunya sendiri. Cletus juga sering menerima kekerasan dari ayahnya, yang kemudian Cletus dipindahkan ke STS menjadi anak terlantar. Di sana, Cletus selalu dibully oleh teman-temannya sampai datang Frances dengan kekuatannya untuk melindungi Cletus. Tidak singkat cerita, Eddie menemui Cletus di penjara San Quentin. Di sana, Cletus mengungkapkan kekecewaannya kepada Eddie yang sebenarnya ia anggap sebagai keluarga. Sebagai gantinya, Cletus mendoakan agar Eddie patah hati dan selalu sendirian. Cletus ternyata juga tahu kalau Eddie juga telah ditinggalkan oleh ayahnya karena Eddie membunuh ibunya dulu. Kemudian Venom marah dan menyerang Cletus, namun tangan Eddie berhasil digigit oleh Cletus. Beruntungnya penjaga langsung sigap untuk memisahkan mereka. Kemudian Cletus kebingungan setelah ia merasakan darah dari Eddie yang aneh dan merupakan rahasia besar Eddie. Pada ujung jari Cletus, darah Eddie seakan hidup, lalu Cletus memakannya berharap kekuatan Eddie berhasil masuk ke dalam tubuhnya. Sesampainya di kos-kosan, Eddie marah-marah kepada Venom karena ia telah menunjukkan wujudnya kepada Cletus. Namun Venom malah marah balik yang membuat Eddie dan Venom berkelahi. Saking marahnya, Venom menghancurkan TV Eddie yang belum lunas cicilannya. Kemudian karena tak tahan lagi, Eddie mengaktifkan suar kebakaran dan membuat Venom kabur dari tubuh Eddie ke tubuh orang lain. Sebelum pergi, Venom menghancurkan motor baru Eddie yang kemudian Venom pergi dengan menumpang ke tubuh orang lain. Eddie melihat hal itu dan ia semakin kesal kepada Venom. Kita kembali ke penjara San Quentin. Para petugas mulai mengeksekusi mati Cletus dengan menyuntikkan serum ke tubuh Cletus. Eksekusi itu disaksikan oleh keluarga korban yang dari dulu sudah menunggu momen ini. Di saat serum suntik disuntikan dalam tubuh Cletus, cairan itu berubah menjadi merah. Cletus lalu kejang-kejang dan tubuhnya dipenuhi dengan parasit berwarna merah. Semua orang ketakutan melihat hal itu, sampai akhirnya Cletus berubah menjadi simbiot yang besar bernama Carnage. Carnage selalu mengamuk untuk kabur dan juga ia membebaskan semua tahanan. Setelah itu, Cletus menuju ke kota. Di sana, Cletus membunuh orang untuk mengambil bajunya dan kemudian Cletus mencuri mobil milik warga. Cletus lalu berhenti di toko barokah lalu membunuh pemiliknya hanya sekedar ingin menggunakan laptopnya mengakses internet. Kemudian Cletus menggunakan laptop itu untuk mencari di mana keberadaan Frances, yaitu di Ravencroft. Di sisi lain, Eddie dan Venom menjalani hidup mereka masing-masing. Eddie menikmati kehidupannya dengan menonton acara kesukaannya, yaitu Liga Dangdut. Sedangkan Venom sendiri menikmati kebebasannya dengan berkeliaran di kota. Kemudian Patrick datang di saat Eddie sedang melihat iklan FF. Patrick memberitahu Eddie kalau Cletus telah melarikan diri dan Eddie dicurigai karena Eddie lah orang terakhir yang mengunjungi Cletus. Di sisi lain, Venom masuk ke dalam pesta Halloween. Kedatangan Venom membuat semua orang terkesan karena menganggap itu adalah kostum yang keren. Venom lalu naik ke atas panggung untuk memberikan kata-kata hari ini kalau para alien harus diperlakukan dengan baik dan alien juga manusia bisa hidup bersama-sama. Namun setelah itu, Venom merasa sedih dan lelah karena setiap orang yang ia tumpangi tak bisa bertahan lama, tak seperti Eddie. Sedangkan Eddie sendiri meneliti kembali kasus kaburnya Cletus dengan melihat gambar-gambar ukiran yang dibuat oleh Venom. Eddie menemukan gambar STS lalu memutuskan untuk ke sana.
Tidak singkat cerita, Eddie langsung meluncur ke STS untuk mencari bukti yang lebih lanjut. Di dalam sana, Eddie menemukan pohon yang sudah diukir oleh Cletus bertuliskan CK Love FB. Kemudian Eddie langsung melaporkan temuannya itu kepada Patrick. Patrick lalu memberitahu Eddie kalau FB adalah Frances Barrison, dan seingat Patrick, Frances sudah mati ditembak oleh peluru. Di sisi lain di Ravencroft, Frances diberitahu oleh dokter kalau pacarnya Cletus berhasil kabur. Namun Cletus pasti tak akan bisa menemukan di mana Ravencroft. Tiba-tiba Cletus muncul di hadapan dokter lalu langsung membunuhnya dengan kekuatan Cletus. Setelah itu Cletus membebaskan Frances lalu membawanya pergi dari Ravencroft, namun mereka dihadang oleh polisi. Frances sontak langsung mengeluarkan teriakan ultrasoniknya yang tak sengaja membuat Garnet kesakitan dan marah kepada Frances. Di sisi lain, Venom masuk ke dalam toko Nyonya Chen dengan kondisi kelaparan. Nyonya Chen yang tahu itu adalah Venom langsung memberikan bantuannya kepadanya. Kita kembali ke posisi Eddie. Eddie diinterogasi oleh Patrick dengan beberapa bukti termasuk kehancuran pesawat, juga mayat-mayat yang ditemukan di kos-kosan Eddie pada film sebelumnya. Patrick curiga kenapa Eddie bisa cepat mengungkap kasus Cletus dan pasti ada orang yang membantu Eddie terkait monster yang terus-terusan bersama dengan Cletus. Sebelum Eddie menjelaskan semuanya, ia ingin bertemu dengan Anne. Tidak singkat cerita, Anne datang menemui Eddie. Kemudian Eddie memberitahu Anne kalau Venom sekarang tak ada di dalam tubuhnya, dan sekarang Eddie sangat membutuhkan Venom untuk mengalahkan Cletus yang juga memiliki simbiot. Eddie lalu meminta bantuan Anne untuk mencari Venom karena sekarang Eddie sangat membutuhkan Venom. Tanpa pikir panjang, Annie mencari Venom dengan tunangannya Dr. Dan. Mereka langsung mendatangi toko Nyonya Chen karena Nyonya Chen juga tahu tentang Venom. Di dalam sana, Nyonya Chen langsung marah-marah kepada Anne tentang perasaan Eddie yang dikecewakan oleh Anne. Kemudian Anne curiga kalau Venom ada di dalam tubuh Nyonya Chen. Lama-kelamaan, Anne sadar kalau Venom benar-benar ada di dalam tubuh Nyonya Chen. Tanpa pikir panjang, Anne langsung menggoda Venom untuk membantu Eddie dengan wajahnya yang unyu. Venom yang tak tahan dengan wajah unyu Anne terpaksa menurutinya untuk membantu Eddie. Let's go save that asshole. Tidak singkat cerita, Anne mendatangi Eddie lalu menggunakan tubuh Anne untuk keluar dari ruangan interogasi. Setelah itu, Venom menolak masuk ke dalam tubuh Eddie sebelum Eddie meminta maaf dan mengakui kesalahannya telah mengusir Venom. Tanpa pikir panjang, Eddie meminta maaf kepada Venom walau itu agak sulit. Eddie juga memberitahu Dan kalau mereka harus keluar kota dan tetap sedia api dan suara untuk mengcounter para simbiot. Di sisi lain, Cletus dan Frances membakar STS sebagai denda masa lalu mereka. Kemudian mereka berencana untuk melaksanakan perkawinan, namun Garnet menyarankan untuk membawa 3 orang sebagai hadiah perkawinan, yaitu Eddie, Venom, dan Patrick yang akan mereka makan setelah perkawinan. Tidak singkat cerita, Frances pergi ke kos-kosan Eddie, namun tak mendapati Eddie di sana. Kemudian Frances menemukan foto orang yang dicintai Eddie, yaitu Anne. Frances lalu mendatangi Anne yang langsung menangkapnya dan memberikan sebuah surat kepada Dan agar ia memberitahu Eddie untuk datang ke gereja katedral di mana Cletus dan Frances akan menikah. Sedangkan Cletus sendiri berhasil menemukan Patrick yang juga langsung membawanya. Di sisi lain, Eddie yang sedang mencari Cletus di menara ditelepon oleh Dan yang memberitahunya kalau Anne diculik oleh Frances dan Eddie harus menemuinya di gereja katedral. Tanpa banyak makan, Eddie langsung capcus ke lokasi untuk kondangan. Venom masuk ke dalam gereja dengan pede, namun Venom langsung kena mental saat melihat simbiot Cletus yang lebih besar darinya dan berwarna merah. Eddie lalu mengiming-imingi Venom jika Venom mau bergelut dengan Carnage, ia boleh makan kepala orang sepuasnya. Setelah mendengar itu, Venom langsung semangat dan setuju B1 dengan Carnage. Tiba-tiba Frances mengeluarkan teriakan ultrasoniknya yang membuat Venom dan Carnage kesakitan. Carnage lalu menampar Frances dan berlanjut B1 bersama Venom. Venom diajar habis-habisan oleh Carnage, lalu ia dilemparkan ke dinding. Selanjutnya dilempari pisau tajam.
Sedangkan Frances sendiri balas dendam kepada Patrick dengan menculak mata satunya. Venom yang terpojok dibantu oleh Dan dengan menuanginya api cinta yang sekaligus membuat Carnage terbakar. Buruknya jam sudah menunjukkan pukul 12 malam yang membuat lonceng berbunyi keras sekaligus membuat simbiot lepas dari inangnya. Eddie dan Cletus melanjutkan B1 dengan tangan kosong dan pukul-pukulan satu sama lain. Venom kewalahan melawan Carnage, lalu dilanjutkan oleh Cletus menggunakan palu untuk menyiksa Eddie. Karena Cletus masih belum cukup untuk menyiksa Eddie, Cletus membawa Anne ke atas gereja untuk dibunuh di depan Eddie. Sebelum itu, Frances menahan Carnage karena menganggap itu terlalu berlebihan yang sekaligus membuat Frances dicengkram oleh Carnage. Cletus yang tak suka melihat Frances disakiti mulai melawan Carnage, namun ia gagal. Kemudian Eddie membangkitkan semangat Venom karena melihat Carnage dan Cletus tidak cocok sedangkan mereka cocok. Semangat Venom pun bangkit, lalu ia memanjat gedung dan melompat ke arah Carnage. Namun Venom berhasil dipojokkan karena ia harus menyelamatkan Anne dan kembali disiksa oleh Carnage. Venom lalu melemparkan Frances ke arah lonceng yang langsung berteriak karena terjatuh. Teriakan itu berhasil membuat Carnage terjatuh dan sekaligus membunuh Frances sendiri. Kemudian Venom memakan simbiot Carnage yang adalah anaknya sendiri untuk mengakhiri pertempuran. Sebelum Cletus mati, ia mengatakan kalau ia hanya ingin bersahabat dengan Eddie, tapi setelah dipikir-pikir Cletus memang menyebalkan, Venom pun memakannya. Di sisi lain, Patrick yang sekarat matanya berubah menjadi biru. Apakah ini pertanda Venom 3? Ya saya nggak tahu. Kita kembali ke Eddie dan Venom yang kabur ke daerah Hawaii dan menikmati senja di atas pasir berdua. Oh, you really meant it. Di akhir credit scene, Venom dan Eddie sedang menonton TV. Lalu Eddie bertanya tentang masa lalu Venom. Ketika Venom akan menceritakan masa lalunya, tiba-tiba cahaya aneh muncul dan mereka berpindah ke suatu tempat. Di TV juga disiarkan pahlawan Spider-Man alias Peter Parker dan Venom kenal dengannya. Apakah ini gara-gara ulah Doctor Strange dan Spider-Man di film Spider-Man No Way Home? Gimana menurut Anda? Dan film pun tamat. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah persahabatan bisa terjalin karena ada kecocokan, dan kecocokan itu yang akan membuat hubungan semakin erat. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita kembali ke film selanjutnya. Bye bye.